Psikolinguistik. Dari kalimat ini udah kelihatan ya kalau ini merupakan gabungan dari dua aspek ilmu yang berbeda, yaitu psikologi dan linguistik. Nah, sebelum kita membicarakan topik-topik yang bersifat psikolinguistik, kita tinjau dulu yuk sepintas terkait pemberian bahasa sebagaimana dilakukan dalam ilmu linguistik. Linguistik memandang dan mengkaji bahasa sebagai sistem isyarat. Secara etimologi, kata psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi dan kata linguistik, yakni adanya dua bidang ilmu yang berbeda yang masing-masing berdiri sendiri dengan prosedur dan metode yang berlainan. Namun, keduanya sama-sama meneliti bahasa sebagai objek formatnya. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikolinguistik mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa itu sendiri. Secara umum, psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan cara mengkaji hakikat stimulus, hakikat respon, dan hakikat proses-proses pikiran sebelum respon itu terjadi. Sedangkan linguistik adalah ilmu yang mengkaji terkait bahasa yang dipergunakan oleh manusia sebagai sarana komunikasi. Psikolinguistik, jika kita uraikan bersama, maka kita akan menemukan adanya kalimat psycho yang artinya adalah jiwa ataupun roh, kemudian logo itu ilmu, kemudian linguistik adalah bahasa, dan psikolinguistik adalah bahasa kejiwaan. Sederhananya, psikolinguistik adalah cara untuk menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi dan kemampuan berbahasa yang dia miliki. Ilmu psikolinguistik juga mempelajari hakikat bahasa, struktur bahasa, bagaimana bahasa itu diperoleh, bahasa itu bekerja, dan bahasa itu berkembang. Disiplin ilmu yang terdapat dalam ilmu psikolinguistik juga mengaitkan tentang membahas bagaimana hubungan bahasa dengan pikiran dan otak, membahas proses yang terjadi pada pembicara dan pendengar di dalam kaitannya dengan bahasa, dan menitik beratkan pembahasan mengenai pemerolehan bahasa serta bagaimana perilaku berbahasa. Tujuan utama dari seseorang yang mempelajari psikolinguistik adalah bagaimana menemukan struktur dan proses melandasi kemampuan manusia untuk berbicara dan memahami bahasa. Psikolinguistik juga bukan hanya ilmu sendiri, tetapi dia juga memiliki cabang-cabangnya. Nah, yang pertama adalah psikolinguistik teoritis. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori bahasa, misalnya tentang hakikat bahasa, ciri bahasa, ataupun teori kompetensi yang mendukung. Lalu yang kedua ada psikolinguistik perkembangan. Psikolinguistik perkembangan berbicara tentang pemerolehan bahasa, misalnya bahasa pertama atau bahasa kedua yang diperoleh manusia tersebut, kemudian bagaimana dia memperolehnya. Lalu yang ketiga ada psikolinguistik sosial. Psikolinguistik sosial ini sering kita sebut dengan psikososiolinguistik. Nah, di sini berbicara tentang aspek-aspek sosial bahasanya, misalnya sikap berbahasa, akulturasi budaya di tempat tersebut, kejut budaya, jarak sosial, kritis budaya, ataupun bagaimana lingkungan tersebut membentuk bahasa itu ada. Kemudian yang keempat ada psikolinguistik pendidikan. Psikolinguistik pendidikan berbicara tentang aspek-aspek pendidikan secara umum di sekolah, terutama mengenai peranan bahasa dalam pengajaran. Misalnya, dalam pengajaran membaca, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpidato, dan pengetahuan mengenai peningkatan berbahasa dan memperbaiki proses penyampaian dari buah pikiran yang ada. Yang kelima, neuropsikolinguistik. Neuropsikolinguistik ini berbicara tentang hubungan bahasa dengan otak manusia. Misalnya, otak sebelah manakah yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa. Lalu ada psikolinguistik eksperimental. Psikolinguistik eksperimental ini berbicara tentang eksperimen-eksperimen dalam semua bidang yang melibatkan bahasa dan perilaku berbahasa. Dan yang terakhir ada psikolinguistik terapan. Di sini kita berbicara tentang bagaimana penerapan dari semua komponen yang telah disebutkan sebelumnya untuk bisa dijadikan pengaplikasian secara langsung. Jadi dapat kita simpulkan bahwa linguistik ini bukan hanya sekedar ilmu bahasa, tetapi juga ada berkaitan dengan psikolinguistiknya, dan juga bukan hanya bahasa yang mengenal tentang mekanistik ataupun yang berkaitan dengan mentalistik, tetapi segala sesuatu bagaimana proses itu terjadi, bahkan dalam perilaku manusia itu sendiri untuk mengucapkan suatu bahasa yang terjadi di antara
dunia.